ini kami yang hendak mendaki ke Gunung Ciremai, Jawa Barat. Kami berangkat dari Jawa Tengah menggunakan angkutan umum. Selanjutnya kami naik bus kota sampai ke stasiun Poncol Semarang. Sesampainya di stasiun, kami langsung menuju loket untuk membeli tiket, yang mana kami bertiga dengan 3 tiket dikenai tarif sebesar Rp160.000. Dari stasiun Poncol Semarang sampai ke stasiun Arjawilangun, Cirebon, terbilang sangatlah murah jika dibandingkan naik bus dari Semarang ke Cirebon. Kemudian setelah sampai di Cirebon, kami diantarkan teman dari Cirebon untuk menuju ke basecamp Palutungan, Kabupaten Kuningan. Turu esok berjuang neh. Boleh info. Aku wonge. Kemenangan iki terus. Kan ngomong berarti lagi ono info. Jangan apa sih kok. Enggak. Pol berarti. Beres lah. Mentari telah unjuk gigi, pertanda pagi telah tiba. Dan kini saatnya kami mengkonfirmasi pendaftaran atau booking online yang telah kami lakukan di rumah. Saya kira basecamp ini lumayan teratur, karena semua pendaki wajib melakukan pendaftaran secara online dengan biaya Rp5.000 per orang. Dan pembayarannya pun dilakukan dengan transfer ke rekening pihak Taman Nasional. Di samping itu, semua pendaki wajib membawa surat sehat sebagai persyaratan dalam mendaki. Dan apabila lupa atau tidak sempat melakukan tes kesehatan, pihak basecamp juga menyediakan tes kesehatan di sini, yang mana kita akan dikenai tarif sebesar Rp20.000 saja. Bagaimana? Tertarik untuk lewat jalur Palutungan? Pendakian pagi ini agak kesiangan, karena kami memulainya pada jam 10:30 waktu Indonesia Barat. Kami akan terus berjalan sampai di Gapura atau tugu pendakian basecamp Palutungan. Sesampainya di sana nanti, kami akan berdoa terlebih dahulu dengan harapan dilancarkannya pendakian pagi ini dan selamat sampai tujuan. Tujuan kita bukanlah puncak, melainkan tujuan kita adalah rumah. Karena sejauh apapun kita melangkah, tujuan akhir tetaplah rumah. Berangkat dari rumah, kemarin kita bersama, maka ketika sampai puncak nanti juga harus bersama. Bahkan sesampainya di rumah besok, kita juga harus bersama pula. CSVC seorang pendaki. Ya. Estimasi waktu pendakian dari basecamp sampai ke pos 1 membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Namun tampaknya di sini tidak menyediakan jasa ojek untuk para pendaki. Bisa dibilang jauh untuk menuju ke pos 1, karena kurang lebih 30 menit dari basecamp kita baru akan menjumpai Gapura basecamp pendakian via Palutungan. Entah karena faktor apa, pendakian di hari ini sangatlah sepi. Mungkin karena hari ini adalah hari Kamis yang memaksakan para pendaki untuk bermalam di malam Jumat. Karena dari pagi tadi hanya kelompok kami yang mendaftar di basecamp. Meskipun begitu, semangat kami tak akan pernah surut. Setiap orang selalu mencari-cari pengalaman, selalu pindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Padahal pengalaman itu bisa dianggap penting jika seseorang mampu belajar dari apa yang ia dapatkan dari pengalaman tersebut. Ironisnya,
generasi bangsa terlalu berpegang teguh dari stigma pengalaman adalah guru terbaik, dengan tanpa mengetahui apa yang dikehendaki dari stigma tersebut. Alhasil pengalaman itu akan menjadi guru terbaik apabila seseorang mampu mengambil pelajaran dari pengalaman itu sendiri. Dan jika seseorang tidak mendapatkan pelajaran apa-apa dari sebuah pengalaman itu, maka itu hanya akan menjadi sebuah dongeng dan omong kosong. Setelah berjalan kurang lebih 75 menit, kami berjumpa dengan aliran sungai kecil yang sangat jernih. Instruksi dari basecamp tadi, sungai kecil ini adalah satu-satunya sumber air di jalur pendakian Palutungan. Jadi kita harus mempersiapkan segalanya dari bawah. Jangan sampai kita tidak bisa menggapai puncak karena kelebihan air. Terkadang yang sudah dipersiapkan saja bisa kacau, apalagi yang tanpa persiapan. Apabila pendakian dihitung dari Gapura menuju ke pos 1 memakan waktu sekitar 1,5 jam. Namun medan pendakiannya hanya bisa dibilang santun. Wajar saja kalau perjalanannya agak jauh. Semakin jauh kami berjalan, semakin gelap pula mendung yang tak diundang. Disusulnya setitik demi titik gerimis berjatuhan, memaksakan kami untuk sejenak menghentikan perjalanan. Istirahat itu perlu, tapi jangan lupa untuk maju laksana anak panah yang hendak melesat jauh ke depan, mengambil posisi untuk sedikit mundur ke belakang. Oh. Oke, Mang. Mangga, Mang. Enak. Masya Allah, mantap Pak ya. Katakan ada dia. Hujan tak kunjung reda setelah kami menunggunya dalam waktu setengah jam lebih. Pada jam 1 siang kami baru sampai di pos 1 yang disebut Cigowong. Ayo. Mumpung belum malas, kami langsung mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat berjamaah. Kami lebih memilih diterpa hujan dengan berjalan pelan daripada harus menunggu hujan reda dalam kedinginan. Meskipun kami kurang tahu harus berapa langkah kaki lagi ini berjalan. Berjalan adalah satu-satunya hal yang dapat mengantarkan kita pada sebuah tujuan. Karena tidak semua hal bisa ditunggu dan tidak semua yang ditunggu akan datang. Pos 2 yang disebut Kuta berada di ketinggian 1713 mdpl. Kira-kira 30 menit berjalan dari pos 1 ataupun musholah tadi. Hari tak selamanya mendung. Terkadang ia dalam keadaan cerah bahagia. Begitu juga dengan hati yang tak selamanya bersedih. Karena berlarut-larut dalam kesedihan hanya akan mengabadikan kita dalam keterpurukan. Dan perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 yang disebut Panggoyangan Badak sangat dekat sekali, yaitu hanya 30 menit kita sudah sampai di Panggoyangan Badak.
ketika seseorang sangat berkeinginan untuk mendaki, di situ semua orang menganggap bahwa ia sedang patah hati atau mempunyai masalah yang besar, sehingga dibutuhkannya healing dan refreshing untuk sejenak mengistirahatkan pikirannya. Padahal tidak semua orang seperti itu. Ia hanya sedang mempunyai uang dan waktu luang untuk berlibur. Kali ini hujan sedikit agak reda. Sembari kami berjalan, di sini kami dipaksa untuk berhenti karena ada yang sakit. Tidak mungkin rasanya kami memaksakannya untuk berjalan. Cukup lama tadi kami beristirahat. Untung saja hujan sudah reda, jadi tidak perlu repot-repot memasang flashlight untuk berteduh. Berbicara soal berjuang, seorang pepatah pernah bilang, jika lelah namun hatimu merasa senang, berarti engkau berada pada perjuangan yang tepat. Ekspektasi yang sempat terbangun terpaksa kami robohkan dan mendirikannya lagi dengan menyesuaikan keadaan. Semula kami ingin bermalam di pos 6 karena teman kami ada yang sakit, jadi kita akan bermalam di pos 4 yang disebut Arban. Masak apa bang? Ini bang cuma tempe doang nih. Krisis air soalnya. Goreng tempe bang. Apa bang? Goreng tempe dulu lah. Tempe apa itu bang? Mendoan. Ini mendoan. Kita bikin Mendoan khas Padi. Padi. Ini padi punya ini wah, manis di sini yang punya. Sekian dari kami, JSWJ Sarang Pendaki. Salam Lestari.